Setum Budaya. Halo, selamat pagi adik-adik kelas Saturnus Embun dan Saturnus S. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Di sini, Kak Debbie akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan sosial tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Untuk fokus pembelajarannya, Kak Debbie akan membahas tentang faktor pendorong modernisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Boleh disimak baik-baik ya adik-adik penjelasan dari Kak Debbie. Pertama, Kak Debbie akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan budaya. Setiap individu atau masyarakat pasti mengalami perubahan, baik perubahan sosial ataupun perubahan budaya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan di dalam sebuah masyarakat. Sementara perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai dan tata kehidupan, baik dari tradisional menuju masyarakat atau nilai yang lebih modern. Selanjutnya, bagaimana proses perubahan itu terjadi? Di sini, Kak Debbie ambil dari kutipan situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, suatu perubahan adalah komunikasi dari seseorang atau kelompok lainnya. Atau dapat dikatakan perubahan dapat terjadi karena ada interaksi dan komunikasi dari seseorang atau dari kelompok. Pada proses komunikasi ini terjadi penyampaian informasi berupa gagasan, ide, keyakinan, dan hasil budaya. Proses perubahan budaya dapat terjadi secara cepat dan menyangkut pada dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Perubahan secara cepat ini disebut dengan perubahan secara revolusi. Sedangkan perubahan yang berlangsung secara lama atau secara lambat disebut dengan perubahan secara evolusi. Jadi, perubahan dibagi menjadi dua, perubahan cepat disebut revolusi, dan perubahan lambat atau lama disebut dengan evolusi. Selanjutnya, penyebab perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal, faktor dari dalam atau faktor dari luar. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Faktor pendorong perubahan sosial ini biasa terjadi akibat adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakatnya atau disebabkan oleh faktor baru yang terjadi oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat memiliki anggapan kalau faktor sebelumnya itu tidak memiliki manfaat yang lebih besar, tapi hal yang baru ini memiliki manfaat yang lebih besar bagi kehidupan. Itu juga disebut sebagai faktor eksternal. Faktor internal ada tiga. Yang pertama, keadaan penduduk, yang kedua, penemuan baru, dan yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Keadaan penduduk. Perubahan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Sebagaimana kita tahu, berkurang itu berarti masyarakatnya meninggal atau mati, dan bertambahnya itu dilihat dari angka kelahiran. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan perubahan sosial. Kak Debbie ambil contoh di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakatnya, seperti munculnya kelas-kelas sosial. Nah,
Di Pulau Jawa ini juga banyak wilayah perkotaannya. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan menimbulkan berbagai masalah. Karena kebutuhan lahan, sarana dan prasarananya juga akan semakin banyak. Akibatnya terjadi perubahan sosial budaya pada wilayah perkotaan. Sebagaimana kita tahu, semakin banyak masyarakat di dalam sebuah kota atau di sebuah daerah, maka peluang yang dimiliki oleh masyarakat itu juga akan semakin kecil. Contohnya di Pulau Jawa atau di Jakarta, itu kan sudah banyak ya masyarakatnya. Nah, peluang individu atau masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan atau sarana dan prasarana itu juga semakin kecil karena balik lagi tadi, masyarakatnya banyak, jadi kesempatannya semakin kecil seperti itu. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru juga dapat mempengaruhi perubahan sosial. Penemuan baru yang benar-benar baru disebut discovery. Penemuan baru ini berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan. Penemuan baru apabila telah diterima dan diakui masyarakat disebut invention. Nah, proses yang terjadi dalam discovery menjadi invention memerlukan waktu yang lama. Penemuan baru di dalam masyarakat didorong juga oleh beberapa faktor. Yang pertama, kesadaran individu atau masyarakat berkaitan dengan keterbatasan fungsi nilai budaya. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia atau ahli untuk mengelola sumber daya alam dan teknologi. Dan yang ketiga, munculnya perasaan dari dalam masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam masyarakat. Nah, di penemuan baru ini adalah hal yang banyak ditemukan di masyarakat karena penemuan baru ini berkaitan dengan teknologi, informasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial lainnya adalah konflik di dalam masyarakat. Adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat, seperti perbedaan ciri fisik, kepentingan pendapat, status sosial ekonomi, suku, bangsa, ras, agama, dan lainnya seringkali memicu adanya konflik. Baik konflik antar kelompok, ataupun antar generasi. Sebagai proses sosial, konflik memang merupakan proses disosiatif, namun tidak selalu berakibat negatif. Suatu konflik yang kemudian disadari akan memecahkan ikatan sosial. Biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial. Jika demikian, biasanya akan terbentuk suatu keadaan yang berbeda dari keadaan sebelum terjadinya konflik. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor pendorong secara eksternal atau dari luar. Ada pengaruh dari kebudayaan lain, ada keadaan alam yang berubah, dan peperangan. Peperangan di sini adalah peperangan dengan negara lain ya adik-adik. Yang pertama adalah kebudayaan lain. Sifat kebudayaan dalam masyarakat cenderung saling mempengaruhi. Pengaruh kebudayaan lain dalam masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya. Masyarakat yang satu dapat mempengaruhi masyarakat lain. Selain mempengaruhi, masyarakat juga dapat menerima pengaruh dari masyarakat lain. Hubungan yang terbentuk bersifat timbal balik. Hubungan yang dilakukan secara fisik antar dua masyarakat memiliki kecenderungan untuk saling mempengaruhi dan terjadilah pertukaran kebudayaan. Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut dengan demonstration effect atau demonstrasinya atau kebudayaannya itu diterima dengan baik. Namun seandainya pengaruh suatu kebudayaan saling menolak, maka disebut cultural animosity. Nah, selanjutnya adalah keadaan alam yang berubah. Lingkungan alam yang dimaksud adalah lingkungan yang telah ada terbentuk secara alami. Contohnya tanah, udara, dan air. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan alam adalah faktor manusia dan faktor alam. Perubahan alam akibat faktor alam diantaranya adalah
gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, dan bencana alam lainnya. Misalnya, sekelompok orang bertempat tinggal di pinggir pantai dan bekerja sebagai nelayan. Karena terjadinya tsunami atau bencana alam tsunami ini menghancurkan tempat tinggal mereka, sehingga orang-orang tersebut dipindahkan dari tempat yang dekat pantai menjadi berjauhan dari pantai. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perubahan jenis pekerjaan dari yang tadinya nelayan bisa jadi menjadi buruh atau bisa jadi dia bertani. Nah, hal ini menyebabkan perubahan sosial budaya sehari-hari di dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah peperangan. Peperangan dengan negara lain berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang sangat signifikan, baik pada lembaga kemasyarakatan ataupun struktur masyarakat, terutama pada pihak yang kalah dalam peperangan itu. Hal itu menyebabkan pihak yang kalah harus menerima ide atau kebudayaan dari pihak yang menang, sehingga terjadi perubahan sosial budaya secara besar-besaran di dalam masyarakatnya. Nah, ini adalah penjelasan tentang apa itu perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan sosial budaya, kenapa dia berubah. Nah, di sini adalah penjelasannya ya, adik-adik bisa dicek lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugasnya. Tugasnya adalah adik-adik menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya. Lalu, adik-adik menyebutkan 2 contoh perubahan secara revolusi atau secara cepat 2, dan secara lambat atau secara evolusi 2. Lalu, adik-adik menyebutkan kembali 2 contoh pengaruh kebudayaan dari kebudayaan asing atau kebudayaan luar. Dan yang terakhir, adik-adik menggambarkan 2 contoh penemuan baru di bidang informasi dan teknologi. Adik-adik bebas, misalnya KDB ambil contoh di bidang informasi. Biasanya dulu kita bertukar kabar melalui surat. Adik-adik bisa gambar surat, dan sekarang perubahannya karena ada modernisasi, gak perlu lagi surat, tapi kita bisa kirim melalui email. Tinggal digambar elektronik suratnya, seperti itu. KDB tunggu tugasnya di Edmodo. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya adik-adik. Dadah!